Sebuah video pungutan liar yang dialami oleh pekerja migran viral di media sosial beberapa waktu lalu. Dalam video terekam, pekerja migran dimintai uang di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara. Pekerja migran menjadi sasaran mafia karantina. Setibanya di tanah air, mereka ditawarkan untuk tak jalani karantina dengan membayar uang jutaan rupiah. Terdampak pandemi, ribuan pekerja migran Indonesia atau PMI dari berbagai negara dipulangkan ke tanah air. Banyak di antara mereka mengalami pemutusan kontrak sebelum waktunya, terlunta di rantau, dan menghadapi sejumlah kesulitan begitu tiba di Indonesia. Bak jatuh tertimpa tangga, sampai di kampung halaman, sebagian PMI belum dapat berdaya. Mereka tak mendapatkan bantuan pun pemberdayaan seperti yang dijanjikan negara dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pandemi COVID-19 memupus harapan Ruhaini, pekerja migran asal Desa Kerasak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Pada Februari tahun 2020, ia bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Abu Dhabi, Timur Tengah. Namun bulan Agustus 2021, Ruhaini tiba-tiba dipulangkan ke tanah air. Perjanjian kerja Ruhaini diputus secara sepihak tanpa pembuktian pemeriksaan medis. Terus beberapa hari kemudian suruh siap-siap, katanya mau ke rumah saudaranya. Ternyata dipulangin. Kenapa aku saya bisa dipulangin? Kesalahan saya di mana? Malang, Ruhaini tak punya pilihan. Ia tidak bisa menuntut pemutusan hubungan kerja sepihak oleh majikan. Sebab Ruhaini tak pernah mendapatkan perjanjian kontrak hitam di atas putih. Dia berangkat secara non-prosedural. Melalui sponsor, tapi sponsor juga nggak tahu dioper-oper sih Pak. Nggak tahu PT-nya apa, itu semuanya permuahan. Kurang jelas, saya juga nggak ada PT-nya. Ya nggak tahu sih Pak, yang penting saya selamat aja gitu, udah nyampe sampai tujuan. Ya dia bilang katanya prosesnya gitu katanya ya kami yang penting kamu jangan kabur katanya di sananya. Ruhaini kesulitan menyambung hidup. Nafkah suaminya sebagai buruh serabutan tak bisa jadi tempat bersandar untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sementara ia pun belum mendapatkan bantuan sosial maupun menerima program pemberdayaan pekerja migran pasca kembali ke Indonesia. Suami saya juga sehari-harinya juga ya buat itu aja, makan-makan aja. Makanya saya ingin berangkat lagi gitu, insya Allah ingin buat rumah gitu, ingin mandiri Pak, ini rumah mertua saya. Ruhaini adalah contoh nyata PMI terdampak pandemi yang belum merasakan uluran tangan negara. Agar roda perekonomian terus berputar, Ruhaini masih berniat keluar negeri. Dipulangkan secara tiba-tiba oleh majikan membuatnya sadar tak ada pilihan selain berangkat kerja sesuai prosedur. Ia mendatangi lembaga terpadu satu atap LTSA Indramayu untuk memperoleh informasi tentang pemberangkatan pekerja migran yang legal. Sekarang itu nggak ada untuk penempatan di luar negeri, nggak ada. Sayangnya Ruhaini harus memperpanjang sabar. Sebab penyaluran pekerja migran Indonesia untuk sektor pekerja rumah tangga yang menjadi tujuan Ruhaini masih ditutup. Pagebluk Corona berdampak pada penempatan pekerja migran. Sejauh ini pemerintah telah membuka penempatan ke 59 negara. Namun, negara penempatan pekerja migran sektor pekerja rumah tangga hanya dibuka ke 3 negara, yakni Singapura, Hong Kong, dan Taiwan. Hal ini berdampak pada jumlah remitansi atau penerimaan pengiriman uang dari luar negeri oleh pekerja migran ikut berkurang jutaan dolar Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir. Badan Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI mencatat lebih dari 74.000 pekerja migran pulang sepanjang 2021. Sayangnya, setiba di tanah air, sebagian PMI masih belum bisa mengakses program bantuan hingga pemberdayaan dari negara. Begitu sampai di desa,
Nah, mereka ini tidak mendapatkan bantuan itu, Mbak, bantuan karena dianggap pekerja migran itu lebih kaya kayak gitu. Dia mendapatkan gaji, sementara yang sebenarnya gelombang PHK yang sangat besar itu mereka tidak dibayar. Yang paling terdampak itu sektor PRT ya, Mbak. Selain itu, diharapkan agar mereka itu menjadi sasaran dari program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa itu agar mereka lebih berdaya. Padahal, janji negara tertulis nyata pada Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Di antaranya, negara akan hadir dalam penyelesaian hak PMI yang belum terpenuhi serta pemberdayaan PMI dan keluarganya. Lantas, mengapa negara sulit menuntaskan janji? Karena memang kita tidak memiliki anggaran pemberdayaan untuk para keluarga pekerja migran atau PMI Purna. Di satu sisi undang-undang memberikan mandat pemberdayaan, tapi di sisi lain politik anggaran negara itu tidak memberikan support kepada BP2MI. Nah, bisa dibayangkan di tahun 2020 anggaran kita hanya 260 miliar. Kemudian 2021 anggaran kita hanya 300 miliar. Bagaimana bisa kita menangani 9 juta pekerja migran Indonesia, 4,4 juta pekerja yang resmi, tentu mereka yang ada di luar negeri, tapi juga pelindungan itu dilakukan kepada keluarganya. Saat negara belum hadir menepati janji memenuhi perlindungan, sejumlah Purna PMI berinisiatif berdikari mandiri. Kiprah mereka menjadi penggerak ekonomi di daerahnya. Katanya anak-anak nggak usah, biar saya nggak punya nggak apa-apa, yang penting ibu di rumah.